ingin bisa bahasa Mandarin, tapi bingung bagaimana cara belajarnya? Tenang dong, kami punya solusinya. Ternyata, China menyediakan banyak cara untuk belajar bahasa loh. Ditambah, ada beasiswanya. Menarik banget gak sih? Yuk, simak sama-sama mengenai beasiswa China apa aja sih yang menyediakan fasilitas sekolah bahasa. Number 1. Chinese Government Scholarship. Chinese Government Scholarship, yang biasa lebih dikenal sebagai CGS, merupakan beasiswa dari pemerintah China yang diberikan kepada pelajar asing atau foreign student untuk tujuan pendidikan di jenjang S1, S2, atau S3 dengan harapan agar dapat mempererat kerjasama, toleransi, dan pertukaran antara China dan negara lainnya dalam berbagai bidang. Di dalam program beasiswa ini, tentunya menyediakan fasilitas untuk belajar bahasa di kampus-kampus ternama di China loh, guna mempersiapkan siswa untuk memasuki jenjang kuliah. Chinese Government Scholarship mempunyai 3 tipe nih yang bisa kamu pilih dalam proses mengaplikasi beasiswanya. Ada tipe A, yaitu melalui Kedutaan Besar China atau Kementerian Pendidikan di negara kamu masing-masing. Tipe B, melalui kampus di China. Tipe C, melalui program lainnya. Dan tentunya ada syarat dan ketentuannya nih dalam mendaftarkan beasiswa. Yang pertama, bukan merupakan warga negara Tiongkok. Lalu, pendaftar beasiswa S1 wajib memiliki sertifikat kelulusan SMA atau sederajat dan berusia di bawah 25 tahun. Pendaftar beasiswa S2 wajib memiliki sertifikat kelulusan S1 dan berusia di bawah 35 tahun. Pendaftar beasiswa S3 wajib memiliki sertifikat kelulusan S2 dan berusia di bawah 40 tahun. Lalu tidak memiliki catatan kriminal dan sehat secara jasmani dan psikologis. Dalam program Chinese Government ini, kamu akan diberikan kesempatan bersekolah bahasa dalam jangka waktu 1 tahun. Supaya lebih kenal nih mengenai beasiswanya, kita simak bareng-bareng yuk. Apa sih kata penerima beasiswa CGS ini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valencia Vanessa. Sekarang ini aku sedang menempuh pendidikan di Nanning Normal University atau yang biasa disebut dengan Nanning Shifan Daxue, tepatnya di kota Nanning, Provinsi Guangxi, China, jurusan Teaching Chinese to Speaking of Others Language. Aku juga merupakan salah satu penerima beasiswa Chinese Government Scholarship atau yang disingkat dengan CGS dengan program 1+4. Apa sih maksud dari program 1+4 itu? Jadi 1 tahun untuk bahasa atau yang biasa kita kenal dengan preparatory, kemudian 4 tahun untuk kejurusan. Jadi selama 1 tahun belajar bahasa, hal apa saja sih yang aku dapatkan dan pelajari? Yang pertama itu ada Chinese Comprehensive. Nah, Chinese Comprehensive ini mencakup vocabulary, grammar atau tata bahasa, kemudian teks atau kewen, dan lainnya. Bisa dibilang Chinese Comprehensive ini merupakan salah satu mata kuliah yang paling penting. Kemudian yang kedua, ada mata kuliah speaking atau koi. Jadi speaking ini kita berkomunikasi lisan baik dengan laoshi ataupun dengan teman-teman sekelas dari berbagai negara. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa asing lainnya kecuali bahasa Mandarin. Jujur saja awalnya juga saya merasa takutnya tidak bisa berbicara dengan benar tata bahasanya ya khususnya, kemudian tidak bisa mengikuti. Tapi syukurnya setelah 1 tahun saya belajar bahasa, akhirnya saya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat HSK level 4 dengan nilai yang cukup tinggi. Nah, kemudian mata kuliah selanjutnya itu ada reading. Nah, reading ini biasa kita diberikan teks secara singkat sampai panjang, kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menelaah arti dari teks itu satu persatu. Kemudian yang keempat itu ada listening atau tingli. Tingli ini kita berlatih untuk mendengar pembicaraan secara
bahasa Mandarin. Mulai dari semester 2, kita dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama Ta Wen Ke, kemudian yang satu lagi Jiang Mao. Apa sih bedanya kalau Ta Wen Ke ini untuk anak-anak yang mengambil jurusan seperti sastra Cina, kemudian teaching Chinese, sejarah, pokoknya yang ada hubungannya dengan sejarah. Sedangkan kalau Qingmao itu yang ada hubungannya dengan ekonomi and trade business, seperti tourism management dan lain-lainnya. Nah, selain itu untuk anak-anak Qingmao itu ada pelajaran tambahan, yaitu Shuxue atau matematika. Kalau untuk anak-anak yang liberal arts atau Ta Wen Ke itu tidak ada, tidak mendapatkan pelajaran matematika. Nah, dari awal kita sudah diperingatkan tidak diperkenankan untuk absen lebih dari 3 kali. Jadi peraturannya juga cukup ketat, kita harus disiplin. Datang ke kelas juga tidak boleh terlambat. Kalau terlambat 10 menit itu dianggap tidak masuk kelas. Ya, kemudian kita juga diberikan poin. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas atau nilai ulangannya tidak mencapai KKM, itu poinnya juga dikurangin. Selama belajar bahasa 1 tahun, kelasnya dimulai dari jam 8 pagi waktu China sampai jam setengah 5 sore. 1 jam pelajaran itu 45 menit. Tapi dari jam 11.40 sampai jam 14.30 kita diberi waktu untuk istirahat makan siang maupun tidur siang. Gitu. Kemudian dilanjutkan kembali untuk kelas sorenya dimulai dari setengah 3 sampai setengah 5. Nah, setelah setengah 5 biasanya masih ada kelas tambahan, jadi di situ ada dosen tambahan di mana untuk mengarahkan kita, misal kalau kita belum mengerti apa yang telah dipelajari atau tugas yang diberikan kita belum paham, nah kita boleh bertanya pada saat sesi jam itu. Kemudian setiap 2 minggu sekali itu diadakan ujian dan tiap harinya diadakan tingxie. Jadi untuk waktunya cukup padat. Nah, setelah mengikuti kelas bahasa kurang lebih selama 1 tahun, aku mengikuti ujian akhir CGS dan juga HSK level 4, minimal level 4 untuk jenjang S1. Jadi keduanya ini harus dinyatakan lulus baru kita boleh lanjut ke program kejurusan. Kalau hanya salah satu yang lulus, yang satunya tidak, itu tidak boleh atau harus ulang kembali untuk belajar bahasa 1 tahun gitu. Jadi untuk nilai akhir CGS itu juga dipengaruhi dengan nilai keseharian kita. Misal kalau datang selalu terlambat itu akan mempengaruhi nilai akhir. Kemudian kalau nilai ujian hariannya juga selalu di bawah, tidak pernah mencapai KKM, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian untuk nilai-nilai tugas itu yang paling mempengaruhi gitu. Untuk batas nilainya minimal waktu tahun 2020 yang lalu itu minimalnya 60, poinnya 60. Jadi kalau di atas itu kita dinyatakan lulus, tapi kalau di bawah 60 kita harus mengulang 1 tahun lagi. Nah, sekian informasi dari aku. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tetap semangat, ciao! Number 2, Confucius Institute Scholarship. Confucius Institute Scholarship merupakan program beasiswa di China yang bertujuan untuk membina para guru bahasa Mandarin dan memfasilitasi pendidikan bahasa Mandarin di negara-negara luar China. Berikut ini adalah syarat dan ketentuannya. Yang pertama, merupakan warga negara asing. Yang kedua, memiliki kondisi fisik dan mental yang baik. Yang ketiga, berkomitmen pada pendidikan bahasa Mandarin dan pekerjaan yang terkait. Yang keempat, berusia antara 16 sampai 35 tahun pada saat tanggal pendaftaran. Pelamar yang saat ini bekerja sebagai guru Mandarin maksimal berusia 45 tahun.
Sementara, pelamar mahasiswa sarjana tidak boleh lebih dari usia 25 tahun. Berikut ini merupakan dokumen-dokumen yang harus kamu persiapkan. Pertama, ada salinan halaman depan paspor. Yang kedua, kopi sertifikat HSK dan HSKK yang masih valid dan berlaku selama 2 tahun. Yang ketiga, surat rekomendasi dari pimpinan lembaga yang memberikan rekomendasi. Lalu, apa aja sih yang kamu dapat dari beasiswa ini? Ada biaya kuliah gratis, biaya asrama gratis, dan uang saku bulanan. Sebesar 2.500 renminbi untuk program studi S1, sebesar 3.000 renminbi untuk program kuliah S2, sebesar 3.500 renminbi untuk pendidikan S3. Yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Dan di sini, kamu juga akan diberikan fasilitas untuk belajar bahasa selama 1 tahun loh. Number 3, Guangxi Government Scholarship. Guangxi Government Scholarship merupakan beasiswa yang spesial banget nih buat kamu. Setiap tahunnya, pemerintah Guangxi akan memberikan beasiswa ini khusus untuk murid-murid di ASEAN loh. Berikut ini adalah syarat dan ketentuannya. Yang pertama, pelamar wajib merupakan warga negara ASEAN dengan kondisi kesehatan yang baik. Yang kedua, pelamar harus menghormati China beserta hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pelamar harus berperilaku baik sebagai murid yang rajin dan berprestasi secara akademik. Yang keempat, pelamar sedang tidak menerima beasiswa lain jenis apapun dari pemerintah China. Pada program beasiswa ini, kamu juga akan belajar bahasa selama 1 tahun. Selanjutnya, tunjukkan apa aja sih yang bakal kamu dapat dari beasiswa ini. Yang pertama, ada biaya untuk registrasi, biaya kuliah, biaya keperluan buku, biaya akomodasi, asuransi untuk penyakit berat dan kecelakaan, uang saku per bulan. Dan untuk kelas bahasa Mandarin, kamu akan mendapatkan sebesar 500 RMB. Dan berikut ini, untuk tahu lebih jelas tentang beasiswa ini, kita dengar yuk, apa sih kata penerima beasiswanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Camilla Yeta. Saya merupakan mahasiswa di Guangxi University atau Guangxi Daxue di kota Nanning, Provinsi Guangxi, China. Saya merupakan mahasiswa penerima beasiswa Guangxi Government Scholarship for ASEAN Student sejak tahun 2018. Awal pertama sekali mendaftar itu, saya ditawarin sama senior yang ada di kampus sebelumnya. Jadi saya sudah pernah juga kuliah di China di tahun sebelumnya, tahun 2017. Tapi saat itu kuliahnya English Taught ya, jadi untuk penghantarnya itu bahasa Inggris. Dan saya kepengen nih nyari beasiswa yang pakai Chinese Taught gitu kan di kelas. Nah, terus senior menawarkan ada beasiswa nih buka di Guangxi University. Jadi langsung membuka website kampus. Dan saat itu benar-benar kloter terakhir, batch terakhir untuk pendaftaran Guangxi Government Scholarship for ASEAN Student khusus di Guangxi University. Jadi itu di bulan 6, di bulan Juni tahun 2018. Nah, saat itu sudah beberapa hari hampir penutupan beasiswa, dan langsung cepat-cepat mempersiapkan segala kebutuhan untuk dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan seperti transkrip nilai, ijazah, transkrip nilai semester 1 sampai semester 5, ijazah, kemudian foto paspor, dan physical examination atau medical check up, kemudian study plan. Nah, karena saya memang nggak ada basic Mandarin dan belum pernah tes HSK sama sekali, jadi saya nggak menggunakan sertifikat itu untuk salah satu requirement sebagai penerima beasiswa. Tetapi kalau misalkan teman-teman ada yang sudah punya HSK 4 ya khususnya, itu bisa juga dimasukkan sebagai salah satu dokumen untuk penerima beasiswa ini. Selama saya sekolah di Guangxi University, waktu tahun pertama belajar bahasa dulu, karena program beasiswa yang saya terima itu adalah program beasiswa 1+4.
Maksudnya gimana? 1 tahun belajar bahasa Mandarin dan 4 tahun langsung masuk ke belajar untuk jurusan. Nah, jadi benar-benar prepare untuk belajar bahasa 1 tahun penuh itu dan untuk mengambil sertifikat HSK Hanyu Shui Ping Kao Shi untuk masuk ke jurusan. Itu sebagai salah satu syarat agar bisa belajar di jurusan gitu, teman-teman. Nah, jadi waktu belajar bahasa Mandarin nih di Guangxi University kan itu benar-benar sebenarnya udah pernah juga belajar bahasa Mandarin di Palembang ya sebelumnya, tapi menurut saya masih kurang banget karena saya belum bisa fluent banget komunikasi sama orang lokal gitu kan, sama orang China, sama Laotianya juga masih pakai bahasa Inggris. Dan saat itu benar-benar masuk ke kelas yang memang basic dari awal banget untuk belajar bahasa Mandarin, tapi kebetulan masuk ke kampusnya itu cukup telat ya, telat 2 bulan kalau nggak salah ya, bulan November, dan saya ikut kelasnya itu udah mepet sama ujian semester gitu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa ngikutin kelas untuk ngejar materi selama 2 bulan yang tertinggal itu, dan benar-benar teman-teman di kelas itu ramah banget, gurunya juga ramah banget. Jadi gurunya benar-benar kalau kita itu nggak bisa Mandarin sama sekali, nggak ada basic Mandarin sama sekali, mereka bisa menjelaskan, mengartikan itu dengan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang takut nih, aduh belajar bahasa kayaknya sekelas tuh pakai Mandarin semua gitu, tenang. Kalau misalkan kalian benar-benar nggak ada basic Mandarin, nggak perlu takut, karena guru-gurunya itu bakal ngejelasin, bakal pelan-pelan ngejelasin ke kalian pakai bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan kalian masih juga belum ngerti sama materi yang dijelasin guru saat belajar di kelas, itu kalian bisa banget nanya ke guru, chat di WeChat mereka ataupun di QQ kalau misalkan ada gitu kan. Guru-gurunya welcome banget dan benar-benar bakal ngejelasin sampai kalian ngerti gitu. Terus juga untuk belajar di kelas itu ada 3 pelajaran pokok. Yang pertama itu comprehensive class, itu kalau Mandarinnya Chonghe. Nah, itu kelas yang benar-benar belajar untuk umum ya. Benar-benar ada tingling, ada listeningnya, ada readingnya juga. Kita belajar tentang vocabulary, terus belajar untuk teks, belajar kewen, dan kemudian nanti di situ kelasnya itu akan berkesinambungan dengan kelas yang lain gitu. Kelas yang 2 ini ada kelas listening, pingli, sama kelas reading gitu. Nah, kelas komprehensif ini paling penting karena mencakup kedua kelas ini, teman-teman. Jadi kalian tuh benar-benar harus ngikutin ya ketiga-tiganya. Itu penting banget untuk basic Mandarin kalian dan persiapan ya selama kalian untuk kuliah di China gitu. Nah, untuk kelasnya sendiri itu nggak terlalu lama. Jadi satu kelas itu kalau pagi dimulai dari jam 8 pagi, kemudian sampai jam 10. Ada istirahatnya juga, itu 10 menit per mata pelajaran, per satu pelajaran. Jadi 45 menit, istirahat 10 menit, kemudian lanjut lagi 45 menit. Dan ada istirahat lagi 20 menit, baru lanjut ke kelas 11.4 sampai jam 11.40. Nah, untuk siang itu juga ada, tapi mulainya cukup sore ya. Jadi mulainya itu jam 14.30 waktu China, CST ya, waktu China. Nah, jadi untuk kelas sorenya itu biasanya juga tetap 2 jam, 45 menit plus 45 menit, itu sampai pukul 4:05 ya, kalau nggak salah sampai pukul segitu. Nah, jadi satu hari itu juga belum tentu ada sampai sore. Terkadang pun kalau kelas saya dulu itu hanya sampai siang, dan ada juga yang kelas sore itu tapi nggak setiap hari gitu, paling cuma satu minggu itu 1 hari aja yang kelas sore gitu, teman-teman. Dan benar-benar enak banget, asik banget belajarnya di sana karena kita bisa langsung terapin apa yang udah kita pelajari di kelas, itu langsung ngobrol sama teman-teman di kelas ataupun ngobrol sama laoshenya gitu, teman-teman. Oke, untuk beasiswanya sendiri, karena beasiswa Guangxi Government Scholarship for ASEAN Student, itu saya mendapatkan uang saku 1 bulannya itu sebesar 1.000 RMB, atau kalau dikurskan di Indonesia 2.000 lebih, itu berarti ada 2 jutaan ya. Berarti 1 bulannya itu dapat beasiswa, dapat uang saku 2 jutaan gitu, teman-teman.
Jadi, untuk selama belajar di Guangxi University, entah itu kalian penerima beasiswa ataupun kalian itu self-finance, tenang aja, di Guangxi University itu ada untuk mendapatkan beasiswa tambahan. Jadi, kalian bisa apply untuk mendapatkan beasiswa tambahan itu kalau nggak salah besarnya 2.500 RMB, sekitar 5 jutaan gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Dan itu bisa di-apply setiap tahun. Jadi, ada kayak annual review untuk penerima beasiswa itu. Nah, ini gimana syaratnya? Kalian harus aktif untuk ikut acara di luar kelas. Jadi maksudnya ada aktivitas-aktivitas di luar, kegiatan di luar kelas gitu, kayak performance, penampilan. Penampilan itu kayak di acara-acara di Guangxi University, terus ikutan lomba. Nah, itu sertifikat yang kita dapat itu bisa kita ajukan, bisa kita taruh untuk salah satu syarat penerima beasiswa tambahan tadi yang sebesar 2.500 RMB itu. Jadi kalau kalian aktif, tenang aja bakal ada beasiswa tambahan juga gitu teman-teman. Mungkin itu sekian informasi yang bisa saya sampaikan seputar beasiswa di Guangxi University. Kalau teman-teman misalkan ada yang berminat, boleh nanti dicek aja di Google, dicari Guangxi University, itu bakal ada website untuk international students-nya yang pakai bahasa Inggris. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Number 4. Beasiswa dari sekolah. Di China sendiri, selain menyediakan beasiswa dari pemerintah, ternyata sekolah atau kampus-kampus yang ada juga akan memberikan berbagai macam beasiswa loh. Sebagai salah satu contohnya, dari Huaqiao Xuexiao atau Guangxi Overseas Chinese School yang berada di kota Nanning ini. Kita simak yuk teman kita yang mau berbagi cerita pengalamannya selama bersekolah di sana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frisilia Angelina. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Guangxi Universities. Nah, pada hari ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya sebelum menempuh pendidikan di Guangxi University. Jadi sebelumnya saya mengambil kelas bahasa di Guangxi Huaqiao Xuexiao atau lebih dikenal sebagai Guangxi Chinese Overseas School. Jadi di sana awalnya saya memang mendaftar pakai biaya sendiri karena mereka memang tidak menawarkan beasiswa di awal, tapi mereka menawarkan beasiswa berprestasi, di mana selama kita menempuh pendidikan di sana, nilai dan tingkah laku serta ketepatan waktu kita dilihat, dan juga itu yang akan menjadi pertimbangan para guru untuk memberikan kita beasiswa. Contohnya seperti waktu itu saya mendapatkan peringkat kedua dan beasiswa yang saya dapatkan adalah 6.000 RMB. Kalau teman saya mendapatkan peringkat 1 itu sebesar 8.000 RMB dan juga yang peringkat 3 sekitar 4.000 RMB. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa di Guangxi Chinese Overseas School, jangan khawatir karena di sana juga kita diberikan beasiswa walaupun itu harus ditinjau. Bila kita menempuh pendidikan di sana, semangat bersaing kita lebih dipacu dan juga semangat belajar kita lebih dituntut. Oleh karena itu, semangat semuanya. Teman-teman, buat kebijakan beasiswanya ini harus diperhatikan ya, karena bisa berganti sewaktu-waktu tergantung dari kebijakan kampus atau pemerintah China. Setelah mengenal tentang beberapa beasiswa yang ada di China, sekarang kita lihat-lihat yuk sekolah mana aja nih yang ada di kota Nanning dan menyediakan fasilitas untuk belajar bahasa Mandarin. Wah, kabar baik nih buat kamu. Ternyata sebagian besar sekolah atau kampus yang berada di kota Nanning menyediakan fasilitas belajar bahasa loh. Kalau gitu, kita lihat yuk sekolah atau kampus mana aja nih yang ada di kota Nanning. Jika diakumulasikan, kota Nanning memiliki sebanyak 14 universitas dan 19 sekolah loh. Berikut ini adalah beberapa contoh perguruan tinggi yang ada di kota Nanning dan menyediakan sekolah bahasa. Ada Guangxi University for Nationalities, Guangxi Medical University, Guangxi University of Foreign Language, Guangxi University, Guangxi International Business Vocational College, Nanning Normal University, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi nih kampus atau sekolah yang terdapat di kota Nanning untuk melakukan belajar bahasa Mandarin.
Selain melalui jalur beasiswa, kamu juga bisa menggunakan biaya pribadi dan memilih tempat belajar sesuai keinginan pribadi. Tentunya, saat sudah masuk bersekolah, tenang aja. Sebagian besar sekolah juga mengadakan program beasiswa loh dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh sekolah masing-masing. Menarik banget gak sih ternyata ada banyak cara buat kita semua nih untuk belajar bahasa Mandarin. So, gak usah takut atau bingung lagi, segera daftarkan dirimu dengan cara yang kamu mau dan tuntutlah ilmu setinggi mungkin. For more info, bisa menghubungi kita lewat DM Instagram PPIT Naning di ppit.naning atau bisa email kita melalui ppit.naning@yahoo.co.id. Thank you for watching and see you in Naning. Bye-bye.